Bab 81, Ayah terluka. Ayah, kakek. Wang Ming, Wen Jun, dan Wang Wei melihat Wang Kide bergegas bersama Chen Ying, ketiganya dengan cepat menyapanya. Saat Wang Kide melihat Wang Peng yang terluka terbaring di lantai, dia meraung ke arah Wang Ming, "Apa yang terjadi? Wang Peng adalah adik laki-lakimu, namun kamu benar-benar memukulnya dengan tangan yang begitu berat dalam perjalanan ke halaman timur." Chen Ying melewatkan masalah Wang Peng yang terluka, jadi Wang Kide berpikir pasti Wang Ming yang melukai Wang Peng dengan sangat parah. Sebelum Wang Ming dapat mengatakan apapun, Wen Jun menyela mereka dengan mengatakan, "Kakek, ini tuanku, pemimpin sekte pedang besar." Dia menunjuk dengan tangannya ke arah Liu Wei di sebelahnya. Wang Kide yang marah menjadi linglung ketika dia melihat pria paruh baya yang berpakaian aneh itu. "Pemimpin sekte pedang besar? Kakek, tadi, paman kedua tidak menghormati sekte pedang besar kita dan menyinggung guru. Karena alasan inilah guru akan..." Wen Jun membiarkan kata-katanya memudar di sini, tetapi makna tersiratnya terbukti. Mata dingin Liu Wei menyapu Wang Kide, "Kamu adalah Wang Kide. Orang-orang ini terluka oleh saya. Bagaimana dengan itu, kamu ingin melampiaskan amarahmu padaku?" Wang Kide menjadi canggung dan malu, kemudian, wajahnya tersenyum ramah, "Jadi itu adalah pemimpin sekte dari sekte pedang besar, Senior Liu Wei." "Apa yang Senior Liu Wei katakan?" "Wang Peng lah yang pertama kali menyinggung sekte pedang besar dan Senior Liu Wei. Merupakan kehormatan baginya untuk diberi pelajaran oleh Senior Liu Wei. Memang, sebuah pelajaran harus diberikan dibandingkan dengan momentum saat keduanya tiba." Wang Kide dan Chen Ying tampak seperti orang lain. Liu Wei mendengus dingin, dan menyarankan Wang Kide dengan nada merendahkan, "Wang Kide, menurutku, anak seperti ini tidak layak dipertahankan. Anda tidak akan tahu hari mana dia akan membawa malapetaka yang memusnahkan ke Wang Clan Manor." Ekspresi Wang Kide menjadi jelek, tidak tahu harus berkata apa. Ketika Suyan, yang memegangi Wang Peng, mendengar itu, dia ketakutan dan marah pada saat yang bersamaan. Namun, Liu Wei mencentikkan lengan bajunya dan pergi setelah mengatakan itu, bersama dengan Wang Jun, Wang Ming dan Wang Wei mengikuti dari belakang. Wang Kide membuka mulutnya, menutupnya, dan kemudian membuka lagi beberapa kali namun tidak ada kata yang keluar saat dia melihat keempat siluet itu semakin mengecil. Berdiri di sana, ekspresinya gelap dan suram, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. "Chuan Tuan, Anda tahu?" "Chuan Tuan," kedua tanda tanya. Beberapa menit kemudian, Chen Ying berjalan ke arah Wang Kide dan bertanya dengan hati-hati, "Haruskah kita membiarkan Chuan Tanah kedua menyembuhkan dulu?" Wang Kide menengadah ke langit dan menghela nafas, lalu dia berbalik dan pergi setelah mengangguk pada Chen Ying, menunjukkan bahwa dia setuju dengan sarannya. Setelah meninggalkan halaman timur, Liu Wei, Wen Jun, Wang Ming dan Wang Wei, Master Sekte dan ayah serta dua putra, kembali ke halaman utara. Wang Ming bersikeras agar Liu Wei istirahat dulu dan membuat pengaturan yang tepat. Ketika semuanya sudah diatur, ketiga ayah dan anak itu meninggalkan halaman dan pergi ke aula utama. Duduk di aula utama, Wang Wei dengan berani berkata kepada Wang Ming, "Ayah, kita harus mengambil kesempatan ini dan membujuk kakek untuk mengusir Wang Peng dari Wang Clan Manor. Selama Wang Peng menyingkir, posisi Manor Lord di masa depan dijamin akan diambil alih oleh ayah. Usir Wang Peng dari Wang Clan Manor." Wang Ming mengerutkan kening, "Itu tidak terlalu bagus, kan? Siapa yang peduli apakah itu baik atau tidak?" Wang Wei kemudian menambahkan, "Ayah, kamu telah mengatakan sebelumnya, untuk menjadi sukses, seseorang tidak perlu repot dengan hal-hal sepele. Jika Wang Peng itu tetap di sini di Wang Clan Manor, dia akan selalu menjadi faktor risiko bagi ayah." Sejak majelis klan terakhir, sikap kakek terhadap Wang Peng telah berubah 180 derajat, dan Anda sendiri menyadarinya. Tidak hanya itu, banyak tetua Manor telah condong ke sisi Wang Peng dan lidah sudah bergoyang-goyang di sekitar Manor bahwa ada kemungkinan besar kakek akan menyerahkan posisi Manor Lord ke Wang Peng. Saat ini, Wen Jun mendukung Wang Wei, dengan mengatakan, "Apa yang dikatakan adik laki-laki itu masuk akal. Ayah, kita bisa menggunakan Wang Peng untuk menyinggung tuanku sebagai alasan untuk membujuk kakek agar mengusir Wang Peng dari Wang Clan Manor." Wang Ming tetap diam. "Ayah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan," Wang Wei membujuk. Wang Min mengangkat kepalanya, menatap kedua putranya sambil mengangguk. 2 hari berlalu.
Hari ini sekarang adalah hari pertama tahun baru. Seperti tradisi bertahun-tahun, Wong Clan Manor memiliki suasana yang meriah dan dekorasi tahun baru merah ada di mana-mana di Manor. Suasananya sangat tinggi dan meriah di halaman utara, dan halaman timur yang tenang adalah perbandingan yang mencolok. Sementara penjaga dan pelayan Wong Clan Manor sibuk dengan persiapan, beberapa mil di luar Wong Clan Manor, beberapa sosok menantang jalan yang syarat salju, menuju lebih dekat ke Wong Clan Manor. Melihat garis besar Wong Clan Manor semakin dekat, kegembiraan tiba-tiba muncul di hati Xia Olong. Akhirnya, dia kembali ke Wong Clan Manor. Ayah, Bu, anakmu kembali. Segera, Wong Xiaolong mencapai ruang terbuka di depan pintu masuk utama Wong Clan Manor dan berdiri di sana, melihat ke pintu. Dia ingat adegan dari 1 tahun yang lalu ketika dia meninggalkan Wong Clan Manor bersama Fei Hao, dan orang tuanya berdiri tepat di tempat ini, menyaksikan kepergiannya. Pada saat ini, salju melayang turun dari atas dan beberapa mendarat di tubuh Wong Xiaolong, memancarkan semburan kecil rasa dingin. Salju turun lagi, gumam Wong Xiaolong pada dirinya sendiri ada badai salju besar di akhir tahun lalu juga. Marsekal Hao Tian dan Fei Hao berdiri beberapa langkah di belakang Wong Xiaolong dan tidak ada yang mengatakan apa-apa saat mereka menunggu Wong Xiaolong. Pada saat ini, monyet tunggu kecil di bahu Xiaolong mencicit penuh semangat. Dalam perjalanan kembali ke Wong Clan Manor ini, Wong Xiaolong tentu saja membawa monyet tunggu kecil itu kembali bersamanya. Cicitan monyet tunggu kecil itu sepertinya menarik Xiaolong kembali dari ingatannya. Dia melirik pria kecil yang memantul di bahunya dan tersenyum, rupanya, si kecil ini mendesak dia untuk masuk dengan cepat. Mari kita pulang. Wong Xiaolong terkekeh, mengangkat kakinya dan melangkah melewati pintu. Marsekal Hao Tian dan Fei Hao mengikuti Wong Xiaolong ke Wong Clan Manor. Namun, ketika Xiaolong masuk ke Wong Clan Manor, dia melihat para penjaga dan pelayan menghindarinya dari jauh dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Hal ini menimbulkan keraguan dan kecurigaan pada Wong Xiaolong. Ketika dia berada di dekat halaman timur, dia melihat adik laki-lakinya Wong Xiaohai berjongkok di salah satu sudut, memukul salju di tanah dengan tongkat kecil sambil menangis. Xiaohai. Wong Xiaolong memanggil. Mendengar suara yang familiar, Wong Xiaohai tiba-tiba melompat dan berputar, dan kaki kecilnya berlari ke arah Wong Xiaolong. Memeluk Wong Xiaolong, Wong Xiaohai berteriak keras, "Kakak, akhirnya kamu kembali." Wo dalam sekejap, air mata Wong Xiaohai membasahi jubah Wong Xiaolong. "Xiaohai, beritahu kakak apa yang terjadi? Apakah Wang Min menggertakmu?" Wong Xiaolong bertanya dengan lembut, menyeka noda air mata dari wajah Wong Xiaohai. Wong Xiaohai tidak menjawab dan terus menangis dengan menyedihkan. "Apa itu? Xiaohai, apa yang terjadi?" Wong Xiaolong memiliki firasat buruk di hatinya. Ayah, dia." Wong Xiaohai terisak dan mengeluarkan kata-kata yang hampir tidak bisa dimengerti dari mulutnya. Ayah terluka, dan kakak kedua juga." Wong Xiaohai berteriak sambil menyeka air matanya sendiri. "Apa?" Ekspresi Wong Xiaolong tidak terlihat bagus saat dia berlari ke halaman Paskah. Marsekal Hao Tian dan Fei Hao bertukar pandang dan bergegas mengejar Wong Xiaolong. Bergegas ke kamar ayahnya, pintunya sudah terbuka dan Xiaolong berlari ke kamar. "Ayah." Melangkah ke kamar, orang pertama yang dilihatnya adalah ibunya, Suyan, duduk di samping tempat tidur, kepalanya menoleh untuk menatapnya, dan Xiaolong melihat matanya merah karena menangis. Dan seseorang sedang berbaring di tempat tidur, ayahnya, Wong Peng. "Ayah." Wong Xiaolong datang ke samping tempat tidur, bersandar di dekat Wong Peng dan memanggil. Matanya berbingkai merah. Di tempat tidur, Wong Peng yang pucat pasi perlahan membuka matanya, melihat Wong Xiaolong, dia mencoba tersenyum dan mengeluarkan suara lemah dan parau yang hampir tidak terdengar. "Xiaolong, kamu kembali." "Ayah, siapa itu? Katakan padaku siapa yang melukaimu seperti ini?" Tinju Wong Xiaolong terkepal erat melihat kulit ayahnya yang mengerikan dan hatinya sakit dan dipenuhi amarah. Babak 82, mulai di sini. Ketika Wong Peng mendengar kata-kata Wong Xiaolong, dia tersenyum lemah dan berusaha keras untuk berbicara dan suaranya masih terdengar kecil dan lemah. "Xiaolong, ayah baik-baik saja, sungguh.
Kata-kata Wong Peng hanya membuat sakit hati Wang Xiaolong meningkat. Baik, terluka sampai sejauh ini, namun ayah benar-benar bersikeras bahwa dia baik-baik saja. Bu, siapa yang melukai ayah? Siapa yang melakukannya? Katakan padaku. Wang Xiaolong menoleh ke samping, menuntut jawaban dari Suyan. Suyan ragu-ragu, matanya masih merah dan bengkak karena menangis. Xiaolong, kamu harus segera pergi. Tinggalkan Wang Clan Manor. Wang Peng tiba-tiba mendesak. Ya, Xiaolong, cepat tinggalkan Wang Clan Manor, lebih cepat lebih baik. Suyan setuju, memaksa putranya. Tinggalkan Wang Clan Manor. Wang Xiaolong tercengang, dan sebuah kemungkinan terlintas di benaknya. Dia bertanya dengan nada marah, ayah, apakah itu Wang Ming? Jejak kepanikan muncul di mata Wang Peng dan Suyan, keduanya menolak untuk menjawab. Wang Ming. Sungguh, itu dia. Melihat reaksi orang tuanya, Wang Xiaolong tahu dia telah menebak dengan benar. Kemarahan yang membara membakar hatinya dan niat membunuh melintas di pupilnya dan menghilang dengan cepat. Dia berbalik ingin meninggalkan ruangan. Xiaolong. Suyan meraih tangan Wang Xiaolong, dan dia menggelengkan kepalanya sambil berteriak, jangan pergi. Jangan pergi ke halaman utara. Kakak Wang Wei, Wang Jun, kembali. Bersama dengan Wang Jun adalah tuannya, pemimpin sekte pedang besar, Liu Wei. Pemimpin sekte pedang besar Liu Wei. Mata Wang Xiaolong menyipit berbahaya. Ya, nyatanya, ayahmu terluka oleh Liu Wei. Liu Wei itu adalah ahli alam Xiantian. Suyan terisak dan tersedak saat dia menceritakan apa yang terjadi 2 hari yang lalu. Wang Jun kembali dan mengetahui bahwa Anda mematahkan tangan dan kaki Wang Wei selama pertemuan klan tahun lalu, dan senior VIHO melukai Wang Ming. Itulah sebabnya, kemarin lusa, Wang Jun, Wang Ming, dan Wang Wei membawa Liu Wei itu ke halaman timur. Suyan berhenti di sini, tapi siapapun bisa menebak apa yang terjadi setelah itu. Wang Wei juga menendang adik perempuanmu. Suyan menangis lebih keras memikirkan situasi tragis putrinya. Wang Jun, Wang Ming, dan Wang Wei bahkan berkata, ketika kamu kembali, mereka akan melunasi hutangmu dan senior VIHO. Xiaolong, kamu harus segera meninggalkan Wang Clan Manor bersama senior VIHO. Kalau tidak, ketika mereka tahu kamu kembali, itu akan terlambat. Wang Jun, Wang Ming, Wang Wei, Liu Wei. Cahaya tajam dan menusuk bersinar di mata Wang Xiaolong. Berbalik, dia melihat Marsekal Hao Tian di belakangnya. Apakah kamu tahu pemimpin sekte pedang besar ini, Liu Wei? Membalas Tuan Muda, meskipun pemimpin sekte pedang besar itu Liu Wei adalah ahli ranah Xiantian, dia hanyalah horde pertama Xiantian. Dia baru saja maju beberapa tahun yang lalu. Sekte pedang besar adalah sekte dari kerajaan Baolong yang bertetangga. Liu Wei sebagai pemimpin sekte, tentu saja, adalah sesuatu yang diketahui oleh Marsekal Hao Tian. Namun, mereka belum pernah bertemu satu sama lain secara langsung. Perintah pertama Xiantian. Wang Xiaolong menyeringai. Pada saat inilah Wang Peng dan Suyan memperhatikan kehadiran Marsekal Hao Tian di ruangan itu. Cuan Muda. Mungkinkah dia menjadi budak baru Xiaolong? Tapi tak satu pun dari mereka yang terlalu memikirkan masalah ini. Wang Peng menatap VIHO dengan cemas. Senior VIHO, aku mohon, lindungi Xiaolong dan segera tinggalkan Wang Clan Manor sebelum terlambat. Pada saat yang sama di halaman utara, seorang penjaga Wang Clan Manor datang untuk melaporkan kembalinya Wang Xiaolong ke trio ayah dan anak, Wang Ming, Wang Jun, dan Wang Wei. Setelah mendengar laporan itu, Wang Wei tertawa terbahak-bahak. Haha, anjing kecil Wang Xiaolong dan budak anjingnya VIHO benar-benar kembali. Kali ini, saya ingin melihat apakah mereka sangat beruntung dan dapat lolos dari ini. Saat dia mengatakan ini, dia melihat ke arah Wang Jun. Kakak, nanti, jangan bunuh budak anjing itu VIHO. Pertama, hancurkan kultivasinya dan Wang Xiaolong, lalu hancurkan setiap tulang di tubuh mereka dengan kejam. Adapun anjing kecil Wang Xiaolong itu, dia benar-benar berani mematahkan tangan dan kakiku. Aku ingin dia menderita 10 kali, 100 kali lebih buruk. Cahaya haus darah menyala di mata Wang Wei. Wang Jun menatap saudaranya dan menjawab, yakinlah, aku tidak akan membiarkan budak anjing itu VIHO mati dengan begitu nyaman. Pada saat itu,
Wang Xiaolong dan kultivasi VIHO itu akan dihancurkan. Untuk bagaimana menangani mereka setelah itu, saya akan menyerahkannya kepada ayah dan Anda untuk memutuskan. Dia berdiri setelah meyakinkan Wang Wei, saya akan meminta guru sekarang. Wang Ming menganggukkan kepalanya. Jadi, Wang Ming, Wang Jun, dan Wang Wei meninggalkan aula utama untuk mengundang Liu Wei. Saat ketiganya pergi menemui Liu Wei, Wang Kide juga mendapat kabar tentang kembalinya Wang Xiaolong dan VIHO. Duduk di kursi, dia menghela nafas, dan kepada Chen Ying dia berkata, ayo, mari kita melakukan perjalanan ke halaman timur. Beberapa menit kemudian, Wang Kide dan Chen Ying tiba di halaman timur dan kebetulan bertemu dengan 3 orang yang baru saja keluar, Wang Xiaolong, Marsekal Hao Tian, dan VIHO. Melihat Wang Kide, tatapan Wang Xiaolong sedingin es. Sebelumnya, saat Su Yan menceritakan kembali apa yang terjadi, Su Yan berkata 2 hari yang lalu, ketika Wang Kide mengetahui bahwa Liu Wei lah yang melukai ayahnya, Wang Kide benar-benar tersenyum ramah pada Liu Wei dan berkata bahwa ayahnya harus diberi pelajaran. Sebaiknya, mata Wang Xiaolong seperti pisau yang jatuh di tubuh Wang Kide. Memiliki hati nurani yang bersalah, Wang Kide tidak berani menatap mata Wang Xiaolong. Tiba-tiba, suara teriakan keras terdengar di luar halaman. Anjing kecil Wang Xiaolong, aku tahu kamu dan anjing budak VIHO itu sudah kembali, pergilah ke sini. Ini adalah suara Wang Wei. Rasa dingin di mata Wang Xiaolong semakin kuat, dia telah merencanakan untuk pergi ke halaman utara, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan bergegas ke sini terlebih dahulu. Trio ayah dan anak ini benar-benar tidak sabar untuk melihatnya. Tapi, tidak buruk dengan cara ini menyelamatkan dia dari upaya untuk berjalan ke sana. Dia berbalik ke arah VIHO sambil berkata, seseorang menyuruh kita untuk keluar, ayo pergi. Karena beberapa orang tidak sabar untuk melihat kita tidak boleh mengecewakan orang lain ya, Chuan muda. VIHO dan Marsekal Hao Tian setuju dengan hormat. Mereka bertiga melewati Wang Kide dan Chen Ying, berjalan keluar dari halaman. Sementara Wang Kide yang malu berkata kepada Chen Ying, ayo, kita juga akan keluar. Keduanya mengikuti di belakang kelompok 3 orang Wang Xiaolong, keluar dari halaman. Muncul di perimeter luar halaman timur, Wang Xiaolong segera melihat Wang Ming, Wang Wei, dan Wang Jun berdiri di luar. Sudah hampir 3 tahun sejak Wang Xiaolong terakhir kali melihat Wang Jun. Meskipun demikian, hanya dengan satu pandangan, Xiaolong dapat mengenalinya tanpa kesulitan, selain tinggi dan tubuhnya, tidak banyak perubahan pada fitur wajahnya. Berdiri 1 langkah di depan ketiganya adalah seorang pria paruh-baya berpakaian aneh. Orang ini seharusnya adalah guru Wang Jun, pemimpin sekte pedang besar, Liu Wei. Ketika Wang Ming, Wang Wei, dan Wang Jun melihat Wang Xiaolong muncul, Wang Wei langsung menyeringai, "Dogiye kecil Wang Xiaolong, kamu tidak menyangka kami akan datang begitu cepat kan?" Mendengarkan kata-kata Wang Wei yang tidak berperasaan dan tidak sopan, Marsekal Hao Tian dan VIHO hendak keluar dengan marah untuk memberi pelajaran pada bocah itu, tetapi Wang Xiaolong mengangkat tangannya dan menghentikan keduanya. Dia memandang Wang Wei dan mencibir, "Aku benar-benar tidak menyangka kalian semua akan bergegas ke sini untuk mati dengan sangat cemas." Wang Wei sangat marah, tetapi Wang Jun berbicara lebih cepat darinya, "Wang Xiaolong, ini Tuanku Liu Wei. Tuanku Liu Wei adalah pemimpin sekte pedang besar, seorang ahli alam." Xiantian matanya menyapu VIHO di belakang Wang Xiaolong. Dia mencemooh, "Dia adalah budak anjing itu, VIHO. Anda berpikir dengan budak anjing prajurit Orde ke-10 Puncak Tagalong Puncak, Anda bisa menjadi sombong dan tak terkalahkan di dunia ini? Izinkan saya memberitahu Anda, di depan tuan saya, pelayan budak anjing Anda itu bahkan tidak memenuhi syarat sebagai anjing." Saat Wang Jun selesai mengucapkan kata-katanya, Wang Kide berjalan keluar dari pintu masuk halaman timur bersama Chen Ying. Melihat Wang Kide, Wang Ming, Wang Jun, dan Wang Wei tertegun, Wang Kide berada di halaman timur saat ini benar-benar di luar dugaan mereka. Babak 83, benda apa itu sekte pedang besar? Ayah. Kakek. Melihat Wang Kide, ketiga ayah dan anak itu menyambutnya. Wang Kide mengangguk sambil mendesah dalam hatinya. Meskipun Wang Ming dan putra-putranya menyapanya seperti biasa, rasa hormat itu tidak lagi seperti dulu.
Siapapun bisa tahu itu hanya sapaan ala kadarnya kepada kerabat. Senior Liu Wei. Wang Kide datang ke depan Liu Wei dan menyapa dengan hormat. Liu Wei bahkan tidak repot-repot mengangguk, hanya mendengus semen melalui lubang hidungnya dan memusatkan perhatiannya pada Wang Xiaolong, serta Marsekal Hao Tian dan Fei Hao yang menjaganya di punggungnya. Ketika tatapannya tertuju pada Fei Hao, dia bertanya, "Kamu adalah Fei Hao? Puncak Orde ke-10 akhir? Tidak mudah bagi Anda untuk berkultivasi hingga puncak Orde ke-10 akhir. Kami akan melakukannya dengan cara ini. Jika Anda berlutut dan menyerah kepada saya secara sukarela, menyerah kepada Sekte Pedang Besar, saya dapat menyelamatkan hidup Anda dan menunjuk Anda sebagai penatua Sekte Pedang Besar kami." Wen Jun, Wen Ming, dan Wang Wei menjadi linglung. Penatua Sekte Pedang Besar. Tuan, ini. Wen Jun tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Ekspresi wajah Liu Wei menjadi dingin karena ketidakpuasan. "Kamu belum memenuhi syarat untuk campur tangan di sini, mundur." Hati Wang Jun bergetar dan dengan cepat berkata, "Ya, Tuan. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan baik?" Liu Wei kembali ke Fei Hao. Pada saat ini, Marsekal Hao Tian dan Fei Hao bertukar pandang, keduanya tidak bisa menahan diri selain tertawa terbahak-bahak. "Apa yang kalian berdua tertawakan?" Liu Wei menjadi gelap. Fei Hao melihat ke situs yang berlawanan, mencibir, "Sekte Pedang Besar? Benda apa itu Sekte Pedang Besar?" Setelah kata-kata Fei Hao mendarat, Wen Jun, Wen Ming, Wang Wei, bahkan Wang Kide dan Chen Ying tercengang, menatap Fei Hao dengan tidak percaya. "Omong kosong apa yang dilontarkan budak anjing ini?" tanda seru. Mereka bahkan ragu apakah mereka mendengar dengan benar. "Apa katamu?" Liu Wei tidak terkecuali, dia juga blanket sejenak. "Telingamu bermasalah." Fei Hao dengan murah hati mengulangi dengan suara dingin, "Aku berkata, menurutmu apa Sekte Pedang Besar itu, agar aku berlutut dan tunduk padamu? Ingin memberiku posisi penatua, HMPH Anda?" Wajah Liu Wei memerah lalu ungu karena marah, auranya melonjak tiba-tiba dan energi mengerikan menyapu keluar dari tubuhnya seperti gelombang yang mengamuk. Niat membunuh yang tajam membuat Wang Kide dan orang-orang di sekitarnya kehilangan warna dan mereka terhuyung mundur ketakutan. "Mencari kematian. Karena kaulah yang menginginkannya, pertama-tama aku akan menghancurkan kultivasimu dan kemudian membuatmu menderita kematian hidup di mana mati adalah sebuah kemewahan." Liu Wei melotot marah, tiba-tiba, telapak tangannya menyerang ke arah Wang Xiaolong, Marsekal Hao Tian, dan Fei Hao sekaligus. "Aku akan membiarkanmu mengalami keterampilan telapak tangan dewa dari Sekte Pedang Besarku." Telapak besar emas gelap. 3 cetakan telapak tangan emas besar menembus udara dan mencapai Wang Xiaolong, Marsekal Hao Tian, dan Fei Hao dalam sekejap. Secara kebetulan, Suyan keluar dari halaman saat ini dan melihat apa yang terjadi. Ketakutan, dia berteriak, "Xiaolong!" Di sisi lain, Wen Ming, Wen Jun, dan Wang Wei diam-diam melompat kegirangan, terutama Wang Wei. Matanya berkilau dengan perasaan schadenfreude. "Wang Xiaolong, Wang Xiaolong, aku akan melihat betapa menyedihkannya kamu akan mati." Menyaksikan telapak tangan berwarna emas itu hampir mengenai ketiga orang itu, siluet melintas dan membelokkan serangan Liu Wei dengan satu tangan. Gemuruh. Ledakan keras bergemuruh dan energi dari benturan tersebar ke 4 arah. Batu-batu dan trotoar di sekitarnya hancur menjadi kerikil dan debu, berputar-putar dan terbang jauh di udara. Wen Ming, Wang Kide, dan yang lainnya lari dengan panik. Dan pemimpin Sekte Pedang Besar Liu Wei terhuyung mundur dengan langkah goyah dari pantulan energi. Dengan setiap langkah mundur, trotoar batu di bawah kakinya pecah berkeping-keping. Liu Wei mundur ke sudut sebelum berhasil menyeimbangkan dirinya. Pada saat ini, dia akhirnya melihat dengan jelas orang yang baru saja bergerak, dan itu bukan Fei Hao. Ekspresi kaget terpampang di wajah Liu Wei, menatap Marsekal Hao Tian, kamu seorang Xiantian." Orang ini, seperti Fei Hao yang mengikuti di belakang Wang Xiaolong, mengenakan jubah yang pas dan tampak seperti orang tua berusia 70-an, namun dia sebenarnya adalah ahli alam Xiantian. Kekuatannya itu. Perintah kedua Xiantian. Pasti Xiantian Orde kedua. Setelah mengatasi keterkejutannya, wajah Liu Wei sangat jelek. Meskipun dia sendiri adalah seorang Xiantian, dia baru saja maju belum lama ini.
Itu adalah celah yang sangat besar untuk bertarung melawan Xiantian Orde kedua. Wang Ming, Wen Jun, Wang Wei, Wang Qide dan Chen Ying, serta Su Yan, yang baru saja keluar dari halaman, menatap Marsekal Hao Tian dengan bodohnya. Xiantian, sebenarnya ahli ranah Xiantian. Sama seperti Fei Hao, lelaki tua ini, ahli Xiantian, menyebut Wong Xiaolong tuan muda. Selain itu, dia adalah dunia Xiantian tingkat tinggi dibandingkan dengan Liu Wei. Ini, bagaimana ini mungkin? Wang Wei tergagap. Wang Ming dan Wang Jun merasakan kegelisahan dan ketakutan yang kuat setelah menyadari apa yang sedang terjadi. Siapa kamu? Liu Wei memandang Marsekal Hao Tian dengan ekspresi jelek, hanya ada begitu banyak ahli Xiantian di kerajaan Luotong. Pria berusia 70 tahun ini tidak mungkin orang tanpa nama. Marsekal Hao Tian terbang dalam diam, mengabaikan Liu Wei, dan tombak panjang muncul di tangannya entah dari mana. Itu menebas Liu Wei tanpa belas kasihan. Kemurkaan surga. Gambar tombak yang tak terhitung jumlahnya menghujani seperti meteor yang jatuh pada Liu Wei dalam sekejap mata. Ketakutan, Liu Wei mundur untuk menghindari mereka dan tiba-tiba, tangannya tumbuh lebih besar, berubah menjadi warna emas. Pada saat yang sama, pedang panjang muncul di belakangnya. Itu adalah pedang yang sangat panjang seolah-olah terdiri dari puluhan pedang kecil yang menciptakan pedang panjang seperti cambuk. Semangat bela diri Liu Wei disebut 9 pedang gabungan. 9 pedang gabungan adalah roh bela diri kelas atas 11. Dengan semangat bela dirinya keluar, Liu Wei melambaikan tangannya dan 9 pedang gabungan menjadi pedang sepanjang naga, terus-menerus berputar di sekitar tubuhnya sementara sinar pedang ditembakkan berbenturan dengan serangan tombak Marsekal Hao Tian. Zeng, 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 serangkaian tabrakan terdengar tajam di udara. Setiap kali bentrok, tubuh Liu Wei akan bergetar dan terhuyung mundur selangkah. Sementara Liu Wei berjuang di bawah, di atas di udara, seekor singa hitam raksasa muncul di belakang Marsekal Hao Tian, singa hitam dengan pupil biru tua. Anda bahkan bisa melihat nafas yang mengerikan keluar dari mulutnya saat kabut hitam bergulung seperti awan gelap. Melihat munculnya singa hitam, tubuh Liu Wei bergetar, dan sebuah pikiran melintas di otaknya. Dengan terkejut, Liu Wei berseru, kamu adalah Marsekal Hao Tian dari kerajaan Luotong. Di seluruh kerajaan Luotong, hanya roh bela diri Marsekal Hao Tian yang merupakan singa tergelap. Marsekal Hao Tian, Wang Ming, Wen Jun, Wang Wei, Wang Qide dan Su Yan merasa seperti sambaran petir menyambar pikiran mereka ketika mereka mendengar itu, meninggalkan dengungan tak berujung yang tidak akan hilang. Mata mereka praktis melotot melihat lelaki tua berjubah ketat itu. Lelaki tua ini adalah Marsekal Hao Tian dari kerajaan Luotong. Marsekal Hao Tian yang berdiri di atas ribuan tentara dan jenderal dan di bawah satu raja. Mengabaikan ekspresi di sekitarnya, siluet Marsekal Hao Tian melintas dan muncul kembali di depan Liu Wei. Tombak panjang terayun keluar dan Dark Nectarlion meraung ke arah langit saat bergerak di atas kepala Liu Wei. 2 cakar membanting Liu Wei, mirip dengan 2 pilar hitam besar. 9 susunan pedang gabungan. Liu Wei berteriak ketakutan. Semangat bela diri 9 pedang gabungan terbang ke langit, dari 1 pedang panjang berubah menjadi 9 pedang pendek untuk membentuk susunan 9 pedang melawan singa tergelap. Di mana kedua tinjunya meninju Marsekal Hao Tian. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Dan jeritan Liu Wei bergema saat tubuhnya terlempar ke belakang, menabrak dinding jauh di belakang, dekat halaman timur. Sejak awal, kekuatan Marsekal Hao Tian setingkat lebih tinggi darinya, kekuatan serangan roh bela dirinya jauh lebih tinggi dari 9 pedang gabungannya. Bagaimana lawan Liu Wei Marsekal Hao Tian? Wang Ming, Wen Jun, dan Wang Wei memandang Liu Wei yang terjebak di dinding dan rasa dingin menggigil dari hati mereka sampai ke jari kaki mereka. Bab 84, Paman Sulung Salah. Liu Wei, yang terkubur di bawah reruntuhan tembok, tiba-tiba terbang keluar. 9 pedang gabungan berkumpul kembali sekali lagi sebelum Liu Wei berubah menjadi pedang panjang naga. Setelah melepaskan diri dari puing-puing, dia melompat ke pedang panjang dan pedang panjang naga itu ditembakkan. Liu Wei sebenarnya ingin kabur. Ingin lari? Melihat tindakannya, Marsekal Hao Tian mencibir. Semangat bela dirinya, Dark Nectarlion,
kembali ke sisinya dan jiwanya berubah dalam sekejap, menunjukkan cahaya gelap menyilaukan yang bersinar selebar 3 meter saat energi kuat berputar keluar dari Marshal Hao Tian. Marshal Hao Tian memandang Liu Wei dengan mata dingin, tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan meraung ke arah Liu Wei di udara. 9 raungan singa neter. Seekor singa hitam raksasa yang gelap muncul di udara entah dari mana dan mengangkat kepalanya dan meraung dengan keras. Raungan yang mengguncang langit, Wang Ming, Wang Kide dan yang lainnya merasakan gendang telinga mereka berdengung, kehilangan pendengaran untuk sementara. Ini adalah kemampuan supranatural roh bela diri Dark Nectarlion Marshal Hao Tian. Di bawah tatapan ketakutan orang-orang di bawah, gelombang suara raungan terus menyebar lebih jauh, satu demi satu seperti badai topan dan dengan cepat mengejar Liu Wei yang melarikan diri dengan terbang dengan pedang panjangnya. Kepala Liu Wei menoleh, dan apa yang dilihatnya membuat pupil matanya mengecil karena ketakutan. Ledakan. Gelombang suara menghantamnya, Liu Wei merasa seperti dirobek oleh badai, tubuhnya terkejut dan terlempar dengan kejam ke tanah. Secara kebetulan, Liu Wei jatuh di atas hiasan gunung palsu di salah satu taman kecil dan di bawah bebannya, gunung palsu itu hancur dan potongan-potongan batu berterbangan ke segala arah. Satu raungan untuk menembak jatuh Liu Wei. Marshal Hao Tian melintas dan hampir seketika muncul kembali di taman kecil yang ditabrak Liu Wei, dan tepat ketika Liu Wei berhasil merangkak naik, sebuah tombak mengayun keluar. Liu Wei menghindari serangan itu dengan panik dan meskipun ia berhasil menghindari pukulan di titik vitalnya, tombak itu masih menebas bahunya. Marshal Hao Tian mengeluarkan tombaknya dan darah hangat menyembur keluar seperti air mancur dari bahu Liu Wei. Tubuh Liu Wei menjadi tidak stabil karena cedera dan tubuhnya goyah saat dia terhuyung ke belakang. Anda. Liu Wei menatap Marshal Hao Tian dengan penuh ketakutan di matanya. Dia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Marshal Hao Tian sudah mendekatinya dan cetakan telapak tangan mengenai dada Liu Wei. Liu Wei merasa seolah-olah agen dalamnya hancur. Kedua tangan Marshal Hao Tian meringkuk menjadi cakar yang menggenggam Liu Wei dan terbang menuju arah Wang Xiaolong dan Fei Hao. Cuan muda, Liu Wei ini, bagaimana saya harus menanganinya? Marshal Hao Tian melemparkan Liu Wei ke bawah, dan tubuh Liu Wei berguling di depan kaki Wang Xiaolong. Hingga saat ini, jubah Liu Wei yang dulu bersih ternoda oleh bercak darah, kotoran, dan rambutnya sendiri yang berantakan. Dia bukan lagi citra pemimpin sekte yang angkuh dan sombong, maha kuasa. Liu Wei menyeka darah dari wajahnya, menatap Wang Xiaolong sambil terkikik dengan sikap meremehkan, "Pun, aku pemimpin sekte pedang besar, kamu berani membunuhku?" Sebaliknya, Wang Xiaolong mencibir dan berkata kepada Marshal Hao Tian, "Pertama, buang laut Qi-nya." Wajah Liu Wei menjadi sangat jelek bagi ahli alam Xiantian. Laut Qi adalah tempat akumulasi pertempuran Qi. Jika laut Qi dihancurkan, itu berarti kultivasi seseorang sedang dihancurkan. Bahkan jika dia ingin memperbaiki laut Qi-nya di masa depan, tidak ada metode yang bisa melakukannya. "Pun, kamu berani?" Liu Wei meraung dengan marah, memelototi Wang Xiaolong, "Jika kamu berani menghancurkan laut Qi-ku, para ahli dari sekte pedang besar pasti akan keluar berbondong-bondong untuk memusnahkan seluruh Wang Clan Manor milikmu." Wang Xiaolong tetap acuh tak acuh terhadap ancaman itu dan tatapan matanya tertuju pada Marshal Hao Tian. "Ya, Cuan muda." Marshal Hao Tian memahami maksud Wang Xiaolong dan mengakui dengan hormat. Satu telapak tangan diarahkan ke jantung Liu Wei dan dipukul, laut Qi ahli Xiantian terletak di tempat jantung berada. Bang! Pa! Suara ledakan lembut terdengar keluar dari area jantung Liu Wei, mirip dengan balon yang meledak. Liu Wei menjerit luar biasa, tubuhnya berguling-guling di tanah karena kesakitan, membentur meja batu marmer taman tidak jauh dari sana. Meraih ke atas meja, Liu Wei berjuang untuk berdiri dan dia menjadi gila dan menjerit sekuat tenaga, "Laut Qi-ku! Anda menyia-nyiakan laut Qi saya." Dia melolong ke arah langit, mata merah menatap dengan kegilaan dan kebencian berbisa pada Wang Xiaolong dan Marshal Hao Tian dan dia berteriak, "Kamu akan menyesali ini, kamu akan menyesali semua yang telah kamu lakukan hari ini." "Menyesali?" Wang Xiaolong mendatangi Liu Wei, tangannya tiba-tiba membengkok menjadi cakar dan menggenggam kedua lengan Liu Wei, dan memelintirnya dengan paksa. "Pa!
Suara patah tulang bergema saat Wong Xiaolong mematahkan kedua lengan Liu Wei. Setelah Laut Ki Liu Wei dihancurkan, dia tidak lagi memiliki basis kultivasi. Jadi, bahkan di depan puncak Orde ke-6 Wong Xiaolong, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sekte Pedang Besar adalah salah satu sekte kuat kerajaan Baolong, dan dia, sebagai pemimpin sekte Pedang Besar, kapan dia pernah dipermalukan sedemikian rupa? Dia, lengan ahli alam Xiantian benar-benar dipelintir patah oleh anak laki-laki berusia 10 tahun. Dia kesakitan, tetapi itu hanya meningkatkan kerusakan di matanya, berharap dia bisa menelan Wong Xiaolong sekaligus. Aku ingin membunuhmu, dasar anjing kecil. Saat dia meneriakkan itu, telapak tangan Fei Hao menampar pipi kirinya, langsung menampar Liu Wei. Pada saat Liu Wei mendarat di tanah lagi, wajah kirinya bengkak seperti babi. Wen Jun, Wen Ming, Wang Wei, Wang Qide, dan Chen Ying tidak berani bergerak. Mereka menyaksikan Marsekal Hao Tian menyia-nyiakan Laut Ki Liu Wei, menyaksikan kedua lengan Liu Wei dipelintir dan dipatahkan secara menyedihkan oleh Wong Xiaolong, dan hati mereka penuh ketakutan dan menggigil ketakutan. Terutama Wang Jun, Wen Ming, dan Wang Wei, trio ayah dan anak ini. Setiap wajah mereka pucat pasi, dingin seperti mereka telah jatuh ke jurang es ribuan meter, tubuh mereka mulai bergetar tak terkendali. Liu Wei melakukan upaya terakhir untuk berdiri, dan kali ini, tidak ada lagi kekejaman di matanya tetapi ketakutan. Wong Xiaolong, kamu, selamatkan aku. Selama kamu melepaskanku, aku bisa menjamin sekte pedang besarku tidak akan mengejar masalah ini, dan tidak akan membalas dendam pada Wong Clan Manor. Liu Wei memohon, suaranya serak. Tidak akan balas dendam? Wong Xiaolong berdiri di depannya dan menggelengkan kepalanya. Pedang Asura sudah ada di tangannya. Melihat pedang di tangan Wong Xiaolong, Liu Wei tersentak ketakutan. Saya mohon, jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Wong Xiaolong, jangan bunuh aku, apapun yang kamu mau, aku bisa berjanji padamu. Ekspresi Wong Xiaolong dingin. Bukankah sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang? Anda seharusnya tidak bertindak seperti itu sejak awal. Ketika kamu melukai ayahku 2 hari yang lalu, kamu seharusnya mengharapkan akhir seperti itu. Tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Liu Wei bisa merasakan niat membunuh memancar dari tubuh Wong Xiaolong. Di saat ketakutan dan kepanikan, Liu Wei benar-benar berlutut. Kamu tidak bisa membunuhku, aku adalah prajurit kerajaan Xiantian, kamu tidak bisa membunuhku. Prajurit alam Xiantian? Bilah di tangan Wong Xiaolong berayun secara horizontal, dan 2 lampu bilah tajam memotong ruang, menggambar 2 garis merah di tenggorokan Liu Wei. Melihat ke bawah, kedua tangan Liu Wei mencengkeram lehernya sendiri saat dia jatuh tertelungkup. Darah tumpah dari leher melalui sela-sela jarinya dan menodai tanah menjadi merah tua. Pemimpin sekte pedang besar, ahli ranah Xiantian, Liu Wei, menarik napas terakhirnya. Mayat Liu Wei terbaring di sana dengan mata terbuka lebar. Mungkin, dia tidak pernah mengira perjalanan biasa ke kerajaan Luotong ini akan menjadi perjalanan yang mengakhiri hidupnya. Yang lebih konyol adalah kenyataan bahwa dia benar-benar mati di tangan seorang anak kecil berusia 10 tahun. Wong Xiaolong melirik mayat yang kaku di tanah, lalu dia berbalik. Matanya menatap Wang Jun, Wen Ming, dan Wang Wei tidak jauh. Menyadari Wong Xiaolong telah mengalihkan perhatiannya pada mereka, hati trio ayah dan anak itu hampir melompat keluar dari mulut mereka dan wajah mereka pucat pasi. Xiaolong, Paman Sulung salah, Paman Sulung tahu sekarang. Tiba-tiba, Wang Ming berlutut di depan Wong Xiaolong, berteriak, demi ayahmu, selamatkan kami, biarkan kami bertiga ayah dan anak berhenti kali ini. Ya, Xiaolong. Kami bingung sejenak. Wang Jun mengikuti ayahnya dan berlutut. Tolong kasihanilah dan biarkan kami pergi, kami tidak berani melakukan ini lagi di masa depan. Selama Anda setuju untuk melepaskan kami akan segera meninggalkan Wong Clan Manor. Posisi Lord Manor di masa depan sudah pasti milik ayahmu. Bab 85, berbakat untukku. Memaafkan kalian semua? Wong Xiaolong berulang kali dengan dingin. Namun, pada saat ini, Wang Wei menatap Wong Xiaolong dengan penuh kebencian yang membara dan berkata kepada Wang Ming dan Wang Jun, ayah, kakak,
tidak perlu memohon pada anjing ini. Saya tidak percaya anjing ini berani melakukannya apapun kepada kami." Mendengar ini, wajah Wang Ming dan Wang Jun berubah menjadi lebih buruk. "Cepat berlutut dan akui kesalahanmu pada Xiaolong." Wang Ming jengkel dan marah pada saat yang sama, bahkan, dia sangat cemas sehingga ketika dia melompat, telapak tangannya sudah menampar wajah Wang Wei di sisi kanan. Dan Wang Ming menampar begitu keras hingga membuat Wang Wei pusing dan kehilangan arah. Hewan ini, sudah dalam situasi seperti ini namun dia tidak tahu seberapa parah saat ini. Sampai saat ini, dia masih berani menentang Dugie Wong Xiaolong itu, bukankah dia lelah hidup? Tanda seru. Cahaya dingin melintas di mata Wong Xiaolong saat dia melihat Wang Wei. Wang Kide yang berdiri di satu sisi memilih untuk menyela saat ini. Dia menatap Wong Xiaolong dengan memohon dan berkata, "Xiaolong, Wang Wei masih muda dan naif. Kakek memohon padamu, demi ayahmu, selamatkan mereka. Kakek jamin, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan." Suyan berdiri di dekatnya dan mendengar semuanya tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, tiba-tiba, suara langkah kaki yang lemah terdengar dari halaman dalam dan Wang Peng yang terluka parah berusaha sekuat tenaga untuk setiap langkah terlihat keluar dengan bantuan seorang pelayan. Bahkan di dalam, Wang Peng dapat mendengar ledakan dari pertempuran Liu Wei dan Marshal Hao Tian, dan karena kekhawatirannya tentang putranya, dia dengan keras kepala bersikeras untuk keluar dari kamarnya untuk melihat situasi, mengabaikan tubuhnya yang rusak. Hal pertama yang dia lihat keluar adalah tubuh Liu Wei tergeletak di tanah dengan darah masih mengalir dari lehernya. Namun, tidak ada nafas yang tersisa. Liu Wei, pemimpin sekte pedang besar, sudah mati. Wang Peng sangat terkejut, sulit dipercaya. Liu Wei adalah seorang ahli alam Xiantian, namun pada akhirnya, dia terbunuh. Siapa orang yang membunuhnya? "Pengge, kenapa kamu keluar?" Tanda seru. Melihat Wang Peng, Suyan bertanya dengan cemas saat dia dengan cepat berlari ke sisinya dan memegang lengannya. Wang Peng menggelengkan kepalanya, bersikeras, "Aku baik-baik saja." Kemudian, dia datang ke sisi Wang Xiaolong, menyaksikan kakaknya Wang Ming, Wang Jun, dan Wang Wei berlutut di depan Wang Xiaolong. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang terjadi, dia bisa menebak kurang lebih apa yang terjadi. "Wang Peng, beritahu Xiaolong untuk mengampuni mereka." Wang Ming dan putra-putranya mengetahui kesalahan mereka. Wang Kide dengan cepat berkata ketika dia melihat Wang Peng datang. Kepala Wang Peng menoleh ke arah putranya, berkata, "Xiaolong, kenapa kamu tidak mengampuni mereka?" Kepada Wang Peng, Wang Xiaolong berkata, "Ayah, kamu memintaku untuk membiarkan mereka pergi, tetapi 2 hari yang lalu, apakah mereka membiarkanmu? Ketika Liu Wei melukaimu, apakah kakek menyuruh Wang Ming untuk menyelamatkanmu?" Tanda seru. Wang Xiaolong menuding Wang Kide. Pada saat itu, Wang Kide tidak berbicara untuk Wang Peng, memberitahu Wang Ming untuk mengampuni orang tuanya sama sekali. Baru saja, ketika Liu Wei mengatakan dia ingin menyia-nyiakan kultivasi saya, apakah kakek memohon kepada Wang Ming atau siapapun dari mereka untuk menyelamatkan saya? Wang Xiaolong melanjutkan, matanya yang dingin menatap Wang Kide. Jika bukan karena kebetulan dia membawa Marsekal Hao Tian kembali bersamanya kali ini, maka, orang yang akan mati pastilah Fei Hao. Danda akan berubah menjadi sampah dan lumpuh. Wang Ming, Wang Jun, dan Wang Wei akan memikirkan banyak cara untuk menyiksanya, seperti yang dikatakan Liu Wei sebelumnya, kematian lebih baik daripada hidup dan kematian akan menjadi kemewahan. Mendengarkan pertanyaan yang datang dari Wang Xiaolong, kepala Wang Kide tertunduk malu dan tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Wang Ming dan Wang Jun juga menunduk diam. Wang Peng menghela nafas, dan berkata, "Xiaolong, meski begitu, maafkan mereka kali ini." "Baik, aku tidak akan membunuh mereka." Karena ayahnya memohon untuk mereka, dia tidak tahan membiarkan ayahnya kecewa. Tatapan dinginnya tertuju pada trio ayah dan anak, Wang Ming, Wang Jun, dan Wang Wei. "Panggil Dewan Tetua Klan Wang dan kami akan memutuskan masalah ini sesuai dengan aturan kediaman Klan Wang. Putuskan sesuai dengan aturan Wang Klan Manor." Wang Ming, Wang Jun, dan Wang Wei diam-diam merasa lega di hati mereka. Namun, wajah mereka juga menjadi lebih pucat pada saat bersamaan. Menurut aturan Wang Klan Manor,
berkolusi dengan orang luar untuk melukai saudara-saudara dari klan akan dihukum dengan penghancuran kultivasi mereka dan diusir dari Wang Clan Manor. Malam tiba. Salju terus turun. Wang Xiaolong berdiri di halaman kecilnya menatap langit malam yang gelap, membiarkan salju jatuh di tubuhnya. Sebelumnya pada sore hari, kakek Wang Kide memanggil Dewan Tetua, dan sesuai aturan Wang Clan Manor, berurusan dengan Wang Ming, Wang Jun, dan Wang Wei. Tapi, selama pertemuan, ayahnya sekali lagi memohon untuk paman sulungnya dan pada akhirnya, hanya kultivasi ketiganya yang dihancurkan, tetapi mereka masih tetap berada di Wang Clan Manor. Kakek Wang Kide lah yang menginstruksikan kepala pelayan, Chen Ying untuk melakukan tindakan itu. Rapat dewan, Wang Xiaolong tidak ikut. Dia tahu karena beberapa saat yang lalu, Suyan datang dan memberitahu hasilnya. Pada titik ini, Marsekal Hao Tian dan Fei Hao berada di belakang Wang Xiaolong. Sovereign, masalah ini, tolong jangan salahkan Second Manor Lord. Lagi pula, Wang Ming itu adalah paman sulungmu. Marsekal Hao Tian terhibur. Wang Xiaolong mengangguk, saya mengerti. Meskipun Wang Ming memperlakukan Wang Peng seperti itu, ayahnya tetap memohon kepada mereka. Wang Xiaolong tidak menyalahkan ayahnya sedikit pun. Beberapa menit kemudian, Wang Xiaolong meninggalkan halaman kecil bersama Marsekal Hao Tian dan Fei Hao, dan mereka bertiga pergi ke kamar Wang Peng. Baik ayah dan ibunya hadir di ruangan itu. Setelah menjalani perawatan dari Wang Xiaolong menggunakan kekuatan internal kitab metamorfosis tubuh, cedera Wang Peng telah banyak sembuh, dan dia tidak lagi dikurung di tempat tidur. Xiaolong. Wang Peng dan Suyan melihat Wang Xiaolong masuk bersama Marsekal Hao Tian dan Fei Hao, keduanya berdiri dengan tergesa-gesa. Salam Tuan Marsekal. Kemudian, Wang Peng dan Suyan mengangguk memberi salam pada Marsekal Hao Tian. Saat ini, Wang Peng sudah mengetahui identitas Marsekal Hao Tian. Tidak. Melihat Wang Peng dan Suyan menyambutnya dengan upacara, Marsekal Hao Tian sedikit bingung dan dia bergegas untuk menahan Wang Peng dan Suyan. Melihat keduanya, dia tersenyum pahit. Di masa depan, panggil saja aku dan Fei Hao dengan nama. Kami berdua adalah bawahan Tuan Muda, kami tidak berani menerima salam sebesar itu dari Tuan Rumah Kedua dan Nyonya. Apa yang dikatakan Marsekal Hao Tian adalah kebenaran, meskipun dia adalah satu-satunya Marsekal Kerajaan Luotong, di atas ribuan tentara dan di bawah satu raja, sebelum Wang Xiaolong, dia hanyalah seorang bawahan. Terlepas dari kata-kata Marsekal Hao Tian, Wang Peng dan Suyan masih tidak berani memanggil Marsekal Hao Tian dengan namanya. Ini adalah satu-satunya Marsekal Hao Tian di kerajaan Luotong mereka. Jika ini di masa lalu, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyambut Marsekal Hao Tian. Beberapa saat kemudian, mereka semua duduk. Di depan mata Wang Peng dan Suyan, Wang Xiaolong mengeluarkan 20 buah sikas. Ini buah sikas. Dua pasang mata melebar karena terkejut. Wang Xiaolong tersenyum dan mengangguk. Ya, 20 buah sikas ini adalah sesuatu yang saya temukan karena keberuntungan. Ayah, ibu, kalian berdua ambil buah sikas ini dan berkultivasi. Baik Wang Peng dan Suyan hendak membuka mulut untuk menolak, tetapi Wang Xiaolong lebih cepat 1 detik dari mereka. Sambil menggelengkan kepalanya, Wang Xiaolong berkata, tidak perlu mengatakan apa-apa, saya telah mengambil cukup banyak buah sikas. Selain itu, saya masih memiliki beberapa dari mereka. Oleh karena itu, Wang Peng dan Suyan hanya bisa menyimpan buah sikas. Tepat ketika mereka berdua sangat gembira dengan buah sikas, Wang Xiaolong mengeluarkan 2 botol kecil dan kepada Wang Peng dan Suyan, dia berkata sebagai berikut, ayah, bu, yang ini adalah roh dan tingkat 4 tingkat tinggi, Xing Yao Dan, sedangkan yang ini adalah dan roh 5 tingkat tinggi, Qi Dan. Ambil. Dan roh 4 tingkat tinggi, Xing Yao Dan. Dan roh 5 tingkat tinggi, Qi Dan. Wang Peng dan Suyan gemetar, menatap putra mereka dengan ekspresi yang tak terbayangkan. Xiaolong, kamu, katamu, di dalam 2 botol ini ada tanda tanya. Wang Peng terdiam, terbata-bata saat mencoba bertanya pada Wang Xiaolong. Wang Xiaolong terkekeh, benar. Sebenarnya, saya adalah siswa Cosmic Star Academy. Kali ini dalam kompetisi akademi saya memenangkan kategori tahun pertama dan diberi hadiah Xing Yao dan ini. Adapun Qi dan ini,
diberikan kepadaku oleh Kepala Sekolah San Zeng dan Wakil Kepala Sekolah Xiong Chu.